Teman-teman mungkin tahu ada banyak lomba-lomba di kementerian seperti eh, PPK Ormawa, PKR, P2FW, itu semua lomba-lomba yang diadakan oleh Kementerian Teknik Saintek. Lalu kalau di bidang teknik ada lomba-lomba tentang isi bahan jembatan, isi kapal dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang di KPS di, di bidang ekonomi ini ada lomba yang namanya KPFA. KPMK ini singkatan dari Kompetisi Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan Tingkat Nasional. Penyelenggara lomba ini adalah Direktorat Ilmuwan, Dirjen IPI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Lalu KPMK itu sebenarnya merupakan kompetisi bergengsi mahasiswa. Skalanya nasional, secara negeri, namun bidangnya ada di ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Jadi fokus di KPMK ini adalah meningkatkan kemitraan terhadap industri, usaha, dan juga penelitian. Untuk contohnya adalah yang tinggi pengetahuan yang desain bank. Ini total jumlah itu perlombaan itu sekitar 6 bulan, mulai dari organisasi, daftaran, seleksi, eh, semifinal sampai final itu sekitar 6 bulan. Selesainya 10 bulan. Agustus atau September itu. Nah, untuk platform pendaftarannya ada di KPMK, .kemdikbud.id. Lalu di tahun 2020 ini temanya adalah manfaat teknologi strategi bisnis adaptif untuk membuat usaha berkelanjutan dalam menciptakan nilai dan dampak melalui transformasi digital dan praktik bisnis bertanggung jawab dalam kerangka bisnis dalam kerangka bidang ilmu bisnis manajemen dan keuangan. Tujuan KPMK ini tentu satu untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan dan juga mendapatkan eh, ilmu di bidang ilmu bisnis manajemen dan keuangan. Kalau lain itu tujuan diselenggarakan KPMK ini juga untuk mempertahankan prestasi. Kalau kita Ormawa itu kan ada lomba di bidang Ormawa, PKN, BUMB, itu lomba-lomba yang besar. Ada juga lomba di bidang teknikan seperti bangun jembatan, kapal, gitu. Nah, di bidang ekonomi, agar semuanya rata, ada lomba KPMK. Lalu tujuan KPMK ini juga untuk peningkatan skills. Jadi di KPMK ini mahasiswa akan bersama, kolaborasi, memberikan tugas untuk komunikasi. Jadi ini kan umpamanya tim, jadi otomatis ada kerjasama antara anggota tim. Lalu ada juga komunikasi karena eh, banyak itu ada video, presentasi, dan lain sebagainya. Jadi membutuhkan skills komunikasi dan juga tentunya untuk menanam semangat kompetisi. Lalu, siapa saja yang bisa mendaftar di KPMK ini? Satu, aktif di predikti, bisa mahasiswa sarjana, sarjana terapan, atau D4, dan atau mahasiswa program diploma D3. Untuk mahasiswa yang sebelumnya pernah ikut KPMK lolos ke grand final, sudah diperbolehkan mengikuti KPMK di kategori yang sama. Lalu, KPMK ini sifatnya tim. Satu tim berisi dari 2 sampai 3 mahasiswa. Tim ini fungsinya adalah satu ketua, lalu diisi oleh satu hingga dua anggota. Untuk kategori penulisan ilmiah, hanya untuk kategori ini, kelompoknya hanya berisi beserta dua anggota aja. Lalu, yang keempat, satu mahasiswa hanya diperkenankan daftar di satu kategori. Kemudian yang kelima, ketika proses seleksi ini berjalan, mahasiswa atau tim tidak perlu berganti anggota. Kemudian yang keenam, ketua tim di KPFK ini harus dari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketua kelompok harus berasal dari program studi teknik bisnis, ekonomi, manajemen, atau akuntansi. Lalu eh, tim boleh lintas jenjang dan jurusan. Kalau tadi kan ketuanya dari di bisnis ekonomi manajemen dan akuntansi. Nah, kalau anggotanya ini bisa dari kursus apa aja. Misalnya di teknik, ada yang sistem informatika, boleh aja. Yang penting ketuanya dari PP. Lalu yang keempat, itu tinggi nilai seperti badan integritas. Lalu mekanisme perlombaan seperti apa? Jadi nanti lombanya ini secara TV juga penting. Publikasi. Jadi proses pendaftaran kalau di bawah penyisian itu secara online. Peserta diminta untuk submit proposal di juga untuk melalui platform KDMK. KDMK Scientific Methodology. Kemudian harus seleksi, setelah itu sudah semifinal. Nah, semifinal hingga ke final ini nanti membentuk tanggal dan diadakan di Jawa Timur. Jadi tahun ini diadakan. Nah, kalau kampus semifinal final itu ada di Universitas Media Nusantara tentang. Lalu untuk perlombaannya eh, makalah video dan film itu. Lalu tidak semifinal tiga final ya nanti akan diberikan kasus baru kasus baru. Nah, itu kategori lembagnya. Di KPMK ini total ada 5 kategori lomba. Pertama kompetisi bidang jurnalistik, yang kedua kompetisi bidang presentasi, ketiga kompetisi bidang keuangan kaum investigatif, keempat ada penulisan karya tulis ilmiah. Oke, kita masuk kita bahas tentang perencanaan kita. Jadi kan sempat kosong, kosong. Tugas apa? Bidang perencanaan jenis. Jadi di sini masuk tugas untuk panduan tugas untuk menjalankan sebuah ide bisnis yang diharapkan mampu sustain harapan inovasi, kooperasi, dan pengembangan teknologi. Bisnis yang dipilih harus sesuai dengan tema dan tidak hanya memiliki potensi keuntungan yang besar. Nah, jadi eh, nanti eh, sesuai yang tema sudah diberikan itu, ini mahasiswa akan diminta untuk eh, kerjakan sebuah ide bisnis. Jadi ide bisnis ini harus tidak hanya fokus pada di eh, keuntungan apa meraup keuntungan yang besar, namun juga harus mempertimbangkan aspek inovasi, kooperasi, pengembangan teknologi, dan harus sustain. Dan juga ada komponen-komponen khusus yang harus ditampilkan. Contohnya analisis spesial, analisis value proposition canvas, analisis sebenarnya pas seperti itu. Jadi ini semua nanti di buku Canvas sudah lengkap. Jadi di sini saya hanya mungkin. Lalu untuk bentuk definisinya ada 2 makal gitu. Jadi presentasi bahasa Indonesia untuk makalah sendiri berisi maksimal 10 halaman. Itu di luar cover. Lalu lampirannya pasti balik halaman. Tentuannya sudah ada karena dilakukan ke 12 1.15. Lalu untuk videonya, video presentasi harus berbahasa Indonesia, tapi harus ada subtitle bahasa Inggrisnya. Itu durasinya selama 10 menit tanpa salah kata. Jadi 4 dari
Kemudian dari content isinya sebagai simpan. Kompetisi acuannya adalah Health Price Challenge untuk International Business School, terus ternyata USA. Lalu yang kedua, kompetisi bidang investasi. Di sini ini mahasiswa diberikan tugas untuk membuat laporan riset emiten yang sudah dikelola oleh kerja KPMK dan interview analisis keuangan independen. Kelompok diwajibkan membuat rekomendasi saham yang lain untuk investasi. Jadi, emiten yang dikaji adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria tema lomba KPMK. Katakanlah bisa aja diambil perkataan atau kalau kita mau tentang atau berkelanjutan bisa aja kita ambil BUMN dan dia sudah punya ESG gitu dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Lalu di bidang ini isinya itu dua makalah dan juga video presentasi sebagai mahasiswa. Untuk makalah sama 10 halaman isi dan juga 5 halaman penampilan. Di bidang investasi ini diperbolehkan menggunakan template equity investment report. Lalu untuk videonya sama, eh, presentasi dengan bahasa Indonesia, sertakan subtitle bahasa Inggris. Nah ini faktor jadi kebutuhan ini durasi maksimal 5 menit ya. Ini nanti kayaknya akan saya tanya lagi ke orang-orang di Delmawan, kayaknya harusnya seperti ini karena di Banten itu 5 menit. Lalu kompetisi acuannya itu CFA Investment Research Challenge. Lalu ketiga kompetisi bidang keuangan audit investigatif di kasus lomba ini masih bertugas mengerjakan sebuah analisa audit investigasi atau kasus yang diberikan oleh panitia. Masih bisa mengidentifikasi dan melakukan temuan lebih lanjut sesuatu yang terjadi saat ini. Jadi kalau audit sudah diberikan permasalahan ini di eh, di lampiran aduan itu sudah ada berikan kasus. Nah, di tahun ini yaitu tentang pengadaan alat kedokteran MRI didistribusikan pada pemerintah Kabupaten Indonesia tahun anggaran 2000 X5. Jadi kasusnya tentang pengadaan objeknya itu alat kedokteran MRI didistribusikan. Itu kerjanya di pemerintahan. Jadi kalau dilihat dari struktur berarti berarti kasusnya tentang pengadaan ada di pemerintah. Jadi mungkin the point of view auditnya bisa point of view dari audit internal, dari uh, di BPK seperti itu. Atau bentuk visinya bakal di video presentasi hal sama 10 halaman. Lalu videonya juga sama sini di sini. Dengan satu bahasa Inggris durasi 10 menit. Kompetisi acuannya yaitu Olympiad Audition dan juga internal audit challenge Indonesia. Lalu daftarkan kompetisi bidang komersial riset dan teknologi tepat guna. Jadi di sini masuk petugas untuk mengidentifikasi riset dan teknologi tepat guna berpotensi untuk dikomersialkan serta kemudian mengidentifikasi peluang untuk komersial dari teknologi merupakan inovasi dalam aliran transform ESG. Jadi teknologi yang dipilih ini bisa dari genset yang dilakukan inventor di PTN pertama di dosennya itu boleh dipakai atau riset mahasiswa juga dipakai. Kemudian dari proposal PKM juga diperbolehkan untuk dimasukkan ke lomba ini. Lalu bisa juga menggunakan proposal dari lomba opsi dan juga lomba fiksi. Ini olimpiade. Lalu di bidang ini submisinya juga sama, bukan dari video presentasi, apanya sama, videonya juga sama. Berarti acuannya dari video education competition dan juga technical sales. Lalu terakhir sedikit perusahaan KPI. Jadi kalau di sini masih periksa ilmiah atau pada tulis ilmiah itu sesuai dengan KPMK.
Karya tulis ini dapat diharapkan dapat menunjukkan gagasan perspektif baru yang inovatif yang sama salah dengan macam individu yang relevan. Halangnya, turun bahasa Indonesia dengan menyinggung sebanyak ribu kata dan semasa 2.500 kata di luar teks. Di kompetisi acuannya adalah Google Essay Competition dan Annual Responsible Business Management Writing Competition. Nah, di masing-masing lomba itu sudah ada indikatornya. Misalnya di perusahaan bisnis, ada textual analysis, profile pelanggan, berjasa, dan lain sebagainya. Lalu di riset investasi juga sama seperti itu. Di bidang keuangan audit juga sama, komersialisasi sama, dan karakteristik juga sama. Ini harus diperhatikan oleh teman-teman adalah eh, kita lihat yang indikatornya besar, pekerjaan bisnis yang eh, yang nilainya besar itu ada di rencana operasional, masa organisasi, itu di aspek keuangan. Nah, di indikator-indikator atau kriteria-kriteria yang memiliki nilai yang besar harus menjadi perhatian buat semuanya. Nah, di penulisan kartulis ini yang ada rumusan halus risiko. Di poin ini, teman-teman harus eh, poin ini diberikan harus sangat kuat sehingga harapannya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Lalu eh, lebih untuk informasi tentang KPI seperti itu dibuka di semua juga lengkap. Sesi ini saya coba lengkap. Lalu untuk seleksi tentang KPI ke UNS itu gimana ya? Nah, eh, apa lalu kami membuka seleksi KPI yang mendaftar telah di bulan daftar. Lalu kita cari, berdasarkan hasil prestasi didapat 56 mahasiswa kalau saat itu. Kemudian eh, di sana lagi dapat 38, kemudian kita wawancara dan terpilih 13 mahasiswa. Mahasiswa ini terdiri dari 5 tim. Lalu kita submit ke tahun hasilnya masih belum membuahkan hasil. Jadi tahun lalu di Buanas belum ada yang lolos di tahap final. Lalu untuk KBMK 2026 proses seleksi internalnya akan sama, mekanismenya akan sama. Jadi kita buka, eh, kita buka kedaftaran, kita bisa mendaftar, kalau kita seleksi, setelah kita seleksi, ya, kita bentuk tim baru. Jadi di sini mahasiswa tidak perlu membuat makalah, tidak perlu buat video, hanya cukup mendaftar, lalu menyertakan informasi tentang prestasi apa yang validity. Seperti itu. Lalu berkaca dari tahun lalu, eh, KPMK ini sangat untuk tahap seleksi sangat besar. Seleksinya banyak di makalah dan juga di video seperti itu. Alas, maka kira semua mahasiswa sudah aman ya. Eh, Pasti makalahnya sudah lengkap bagus, kami rasa bagus dan juga nanti juga ada tulisan bukti. Nah, karena di KPMK ini mengharuskan untuk submit video, di tahun ini kami akan support ke tim-tim yang akan berlaga di KPMK dengan memberikan eh, bantuan pendanaan. Nanti akan menyiapkan pendanaan untuk pembuatan video. Karena pembuatan video itu memakan biaya yang tidak murah kalau kita pengen hasil yang bagus. Jadi kalau dilihat di serta KPP terlalu banyak kampus-kampus atau tim-tim mahasiswa yang sudah membuat video dengan sangat profesional. Nah, mungkin dan saya dengar juga banyak juga yang hire profesional videographer dan lain sebagainya atau tim sehingga video yang submit ke sistem itu sangat profit dan bagus. Nah, kami rasa video itu sangat mempengaruhi hasil dari seleksi KPK itu. Lalu, seleksi internal KPK ini diadakan untuk mengeliminasi mahasiswa. Nah, di sini kita mencari orang-orang mahasiswa terbaik dari mahasiswa yang terbaik. So, jadi ya kita pilih yang
best of the best. Jadi yang terbaik dari kumpulan dosen yang terbaik. Lalu untuk mekanisme seleksinya, mahasiswa mendaftarkan diri melalui barcode atau link yang tertera, bisa di-manage dari juga KPU. Lalu nanti ada seleksi, setelah seleksi nanti dibentuk tim. Lalu setelah ada tim, um, UNS akan membutuhkan tim teh, mencarikan dasar pembimbing dan juga support untuk bantu membuat video. Nah, mekanismenya itu ada di dalam itu seperti mahasiswa tadi form yang Mas berisi itu ada kolom tentang prestasi, silakan diisi. Apabila pernah prestasi, silakan diberikan keterangan prestasinya apa. Jika belum, ya diisi belum tidak apa-apa, itu oke. Lalu yang kedua wawancara dan dengan reviewer. Jadi setelah prestasi mahasiswa nanti ada wawancara oleh kedua di situ kita dari potensi peserta, komitmen peserta, kemampuan komunikasi serta kemampuan kerja tim. Karena KPMK ini kerja tim dan juga uh, untuk skills komunikasi, jadi skill komunikasi akan menjadi salah satu poin penting juga sebenarnya. Alurnya pendaftaran sudah dibuka dari tanggal lain tanggal 9 hari ini dan dilihat kurasi prestasi dan wawancara, kemudian penyusunan makalah tanggal 20 dan 30, produksinya juga sampai 20 sampai 30, dengan 30 finalisasi dan tanggal 1 sampai 2 proses tugas. Nah, di sini yang kami hal adalah dari DAKF, dari kami dan juga dari mahasiswa. Jadi yang operator itu kan operator WT, nah, operator WT KPK UNS dan juga operator dan juga usaha mahasiswa. Jadi tapi kami akan eh, membantu mengunggah dan nanti dibantu oleh mahasiswa atau tim sendiri. Dan untuk ukurannya silakan scan. Nanti diisi hanya mengisi nama di prodi fakultas dan juga prestasi. Jika sudah prestasi, silakan kasih. Sekian paparan dari saya. Dan teman-teman ada pertanyaan, silakan raise hand atau tulis di kolom chat, tak apa-apa. Kita buka 10 menit ya, 10 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo.